Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan berkomitmen untuk membeli dan memiliki jalur Gaza. Dalam keterangannya pada hari Minggu 9 Februari, Trump menggambarkan jalur Gaza sebagai lokasi real estate terkemuka yang tidak bisa ditinggalkan oleh AS. Ia pertama kali menyebut akan mengambil alih Gaza pada Selasa pekan lalu, serta merelokasi penduduknya ke luar wilayah. Usulan tersebut ditentang keras oleh Palestina dan negara-negara Arab serta Eropa. Kini Trump menekankan bahwa Amerika Serikat akan mengurus pengungsian warga Palestina di jalur Gaza dan memastikan mereka tidak terbunuh. Trump juga akan membuka peluang bagi negara-negara Timur Tengah untuk ikut membangun kawasan tersebut. Selain Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan warga Palestina di jalur Gaza juga dapat mengungsi ke negara Arab lain. Dia membuka peluang bagi pengungsi Palestina untuk masuk ke AS, tapi akan dipertimbangkan secara ketat. Presiden Amerika Serikat menekankan bahwa ia mungkin akan memberikan sebagian wilayah jalur Gaza kepada negara-negara lain di Timur Tengah untuk dibangun kembali. Dia akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan putra mahkota Saudi yaitu Muhammad bin Salman tanpa menyebutkan tanggalnya. Sebelumnya Mesir dan Arab Saudi mengecam usulan Trump mengenai AS untuk mengambil alih jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari wilayah tersebut ke negara lain termasuk negara tetangga. Hamas menggambarkan pernyataan Trump mengenai keinginannya untuk membeli jalur Gaza yang disebut sebagai lokasi real estate sebagai hal yang tak masuk akal dan mencerminkan ketidaktahuan yang mendalam tentang Palestina dan wilayah tersebut. Sementara itu, Izzat Al-Rizq, anggota Biro Politik Hamas, juga mengutuk pernyataan Trump dalam sebuah pernyataan bahwa Palestina akan menyabotase semua rencana untuk menggusur mereka. Committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other countries develop parts of it. It'll be beautiful. People can come from all over the world and live there. But we're going to take care of the Palestinians. We're going to make sure they live beautifully and in harmony and in peace and that they're not murdered. This has been the most dangerous site anywhere in the world to live in. Hamas has been a disaster. And by the way, I have to tell you that I watched the hostages come back today, and they look like Holocaust survivors. They were in horrible condition. They were emaciated. It looked like many years ago, the Holocaust survivors. Salah satu anggota Dewan Syura Arab Saudi yang berpengaruh, Yosef bin Trad al-Sadon, balik menyarankan warga Israel untuk pindah ke Alaska. Hal ini buntut pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang mengusulkan pendirian negara Palestina di tanah Arab Saudi. Usulan Netanyahu tersebut muncul di tengah ketegangan hubungan antara Saudi dan Israel, terutama terkait isu Palestina. Yosef bin Trad al-Sadon menanggapi usulan Netanyahu dengan menyarankan agar Presiden AS Donald Trump memindahkan warga Israel ke Alaska atau Greenland. Menurutnya, keputusan itu mencerminkan pendekatan yang gegabah dan tidak mempertimbangkan saran dari para ahli. Dia juga mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dianggapnya berupaya melakukan pendudukan ilegal dan pembersihan etnis. Selain itu, ia turut menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebelumnya, Netanyahu menyatakan bahwa Arab Saudi memiliki banyak tanah untuk didirikan negara Palestina.
Namun, Riyadh menegaskan bahwa mereka hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalan yang jelas menuju negara Palestina. Mesir dan Yordania juga mengecam pernyataan Netanyahu, dengan Mesir menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Saudi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan usulan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza bisa mengancam stabilitas dan keamanan di Timur Tengah. Mengutip AFP pada Minggu 9 Februari, Araghchi menyebut pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza merupakan bagian dari skema untuk melenyapkan Palestina dengan cara kolonial. Usulan Presiden Trump agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya pertama kali diungkapkan pada Selasa minggu lalu selama pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Hal ini juga memicu kecaman yang luas. Araghchi mengatakan rencana tersebut dapat menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. Sebelumnya, Trump telah menyarankan agar warga Gaza dapat bermukim kembali di Mesir atau Yordania. Meski demikian, kedua negara tersebut dengan tegas menolak usulan dari Trump. Sementara itu, Arab Saudi juga mengecam saran Netanyahu agar tanah kerajaan digunakan untuk mendirikan negara Palestina. Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri Saudi menuduh Netanyahu berusaha mengalihkan perhatian dari kejahatan Israel yang sedang berlangsung di Gaza, termasuk upaya pembersihan etnis. Kerajaan menegaskan bahwa rakyat Palestina punya hak atas tanah mereka, dan mereka bukan penyusup atau imigran yang dapat diusir kapan saja pendudukan Israel menghendaki. Pembahasan tentang nasib warga Palestina di Gaza telah diujungkirbalikan oleh usulan mengejutkan sebelumnya dari Presiden AS Donald Trump yang mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih dan memiliki Gaza dengan memindahkan warga Palestina ke tempat lain dalam sebuah langkah yang akan menjadi pembersihan etnis. Usulan tersebut muncul di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas di jalur Gaza, yang juga telah dikecam keras oleh para pemimpin Arab. Committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices, but we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other countries develop parts of it. It'll be beautiful. People can come from all over the world and live there. But we're going to take care of the Palestinians. We're going to make sure they live beautifully and in harmony and in peace, and that they're not murdered. This has been the most dangerous site anywhere in the world to live in. Hamas has been a disaster. And by the way, I have to tell you that I watched the hostages come back today, and they look like Holocaust survivors. They were in horrible condition. They were emaciated. It looked like many years ago, the Holocaust survivors. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.